Bro, dulu tangan ini buat mukul orang. Sekarang tangan ini buat ngelus kepala anak gue dan menolong sesama hambanya. Ceki bro, let's go. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Gue inget masa lalu saat nama gue ditakuti. Satu tatapan mata, semua orang langsung lari. Wilayah kekuasaan, dari pasar sampai terminal. Dapet setoran tiap hari, hidup rasanya normal. Hey, gak ada yang berani nantang gue atau cari gara-gara. Wow, gue sang raja jalanan yang paling berkuasa. Duit datengnya gampang dari Malak dan jaga keamanan. Gue pikir itu hebat, gue pikir itu kebanggaan. Oh no, tapi tiap pulang ke rumah gue lihat muka ibu yang sendu, nangis di atas sajadah, doain gue di tengah malam buta. Atau pas anak gue lahir, gue gendong dia dengan gemetar. Gue sadar, hidup gue ini salah, hidup gue ini ambiar. Gue udah selesai bro, gue preman pensiun. Gue gantungin jaket kulit, gue kubur semua lamunan. Perang gue sekarang beda, bukan lagi di jalanan, tapi perang lawan nafsu demi masa depan dan keluarga. Musuh paling berat itu bukan preman lain bro, tapi diri gue sendiri yang tiap hari ngajak balik ke jalan yang salah. Lanjut. Yo 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 yo. Sekarang gue banting tulang jadi kuli angkut di pasar. Dulu gue remehin, sekarang gue jalani dengan sabar. Orang-orang masih sinis, halah paling tobat sambil gue telan semua ludah. Gue diemin aja, jangan bandel. Kadang ada bisikan, udah balik lagi aja kayak dulu. Hidup lo lebih enak, lebih dihargai, jangan jadi lugu. Tapi pas gue lihat senyum anak istri gue di rumah, semua bisikan itu kalah, semua godaan itu musnah. Gue udah selesai bro, gue preman pensiun. Gue gantungin jaket kulit, gue kubur semua lamunan. Perang gue sekarang beda, bukan lagi di jalanan, tapi perang lawan nafsu demi masa depan dan keluarga. Gue iklan, gue udah selesai bro, gue preman pensiun. Gue gantungin jaket kulit, gue kubur semua lamunan. Perang gue sekarang beda, bukan lagi di jalanan, tapi perang lawan nafsu demi masa depan dan keluarga. Alhamdulillah. Dulu gue cari hormat, pakai rasa takut orang lain. Sekarang gue cari ridho dari Tuhan dan doa istri, itu udah cukup. Hey, 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 yo! Hey, 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 yo! Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Takut? Emang muka gue kayak peta konflik Timur Tengah? Don't judge me bro! Come on! Yo, 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 let's go! Yo, 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 yo.
Gue lewat gang sempit, ibu-ibu dekap tasnya, disangka copet pasar yang lagi cari mangsanya. Satu naga di tangan, anting di kuping kiri, bikin orang yang lihat takut langsung pada lari. Jaket kulit hitam, sepatu boots penuh lumpur, muka penuh bekas luka sisa zaman tempur. Padahal gue cuma mau beli bubur ayam, tapi tatapan tetangga sinis kayak silet tajam. Lo kira gue mau maling atau mau nodong orang? Sorry bro, gue udah tobat, masa lalu gue buang. Langkah kaki gue mantap menuju rumah Tuhan, mau sujud di sajadah, mau cari ketenangan. Tampang gue sangar, tapi rajin istighfar. Tampang gue sangar, tapi rajin istighfar. Jangan lihat kasihnya kalau lo gak tahu isi dalamnya. Surga neraka itu urusan Tuhan, bukan manusia. Alright, gak usah sok suci deh, banyak kok yang pakai dasi tapi banyak dosa. Lanjut. Go, go, go. Di lampu merah ada nenek mau nyebrang jalan, gue stopin semua mobil pakai gaya preman. Si nenek bilang makasih, gue cium punggung tangannya karena gue sadar surga itu ada di ridho orang tua. Pas azan berkumandang, gue yang paling depan, soft pertama di masjid itu tempat idaman. Gaspo air wudhu, basuh muka, lunturkan semua debu. Gue nangis dalam doa rindu sama ibu. Tampang gue sangar, tapi rajin istighfar. Tampang gue sangar, tapi rajin istighfar. Jangan lihat kasihnya kalau lo gak tahu isi dalamnya. Surga neraka itu urusan Tuhan, bukan manusia. Tampang gue sangar, tapi rajin istighfar. Jangan lihat kasihnya kalau lo gak tahu isi dalamnya. Surga neraka itu urusan Tuhan, bukan manusia. Alright, ingat bro, preman pensiun lebih mulia daripada ustaz gadungan yang jual agama. Jeduk Studio, peace out. Yo. Yo. Assalamualaikum ahli surga. Penampilan si Huda oke, sorban melilit, wangi kasturi. Tapi kok mulutnya pedes banget kayak seblak level 5. Come on, yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Biososmed tulisan Arab gundul, artinya hamba Tuhan. Masya Allah. Tapi kolom komentar isinya caci maki kayak preman. Baru hafal satu ayat udah berasa jadi panitia surga. Waduh, tunjuk hidung orang lain, vonis masuk neraka seenaknya. Modal kopas dalil Google gak tahu asbabun nuzulnya. Dikit-dikit bilang haram, dikit-dikit teriak itu bidah. Oh no, ngerasa paling suci, orang lain semua penuh dengan dosa. Padahal aib sendiri numpuk segunung, pura-pura lupa. Facts.
Ganti foto profil pakai gamis biar kelihatan udah hijrah. Tapi utang di warung kopi dari tahun lalu gak dibayar. Bayar woi. Mata keranjang lihat cewek bening, bilangnya zina mata. Tapi abis itu di zoomin alasannya buat tadabur alam parah. Gajinya baru dikit, gayanya selangit, julidnya amit-amit, ngelebihi demit. Urusin dulu sholat lo yang masih bolong, jangan tong kosong nyaring, bunyinya melolong. Gibah itu dosa bro, kecuali kalau diawali dengan kalimat kita doain dia ya, kasihan lo dia itu. Halah, Fred, come on, yo, yo. Kumpul-kumpul majelis ilmu tapi endingnya gosipin orang. Pakai embel-embel semoga dia tobat biar gak dibilang jahat. Mulut komat kami deker tapi hati penuh dengki busuk. Sibuk cari kuman di laut, gajah di pelupuk mata gak nampak. Wake up! Agama itu buat benerin diri, bukan buat nyerang lawan. Tuhan gak butuh pengacara, jadi gak usah lo cari kawan. Preach, surga itu luas bro, bukan kaplingan nenek moyang lo doang. Mending ngopi diem-diem ibadah, biar hati jadi tenang. Chill, ngajinya baru dikit, gayanya selangit, julidnya amit-amit, ngelebihi demit. Urusin dulu sholat lo yang masih bolong, jangan tong kosong nyaring, bunyinya melolong. Ingat kain kafan itu gak ada saku buat simpen gaya. Amal soleh yang dibawa bukan status sosmed yang fana. Jadi orang baik itu gak perlu teriak pakai doa, cukup lakuin aja biar malaikat yang catet semua. Catet! Udah, takut kualat gue. Intinya ngaji terus, tapi jangan lupa ngaca. Yuk, ngopi dulu. Halo bro, dunia ini panggung sandiwara, dan kita semua cuma aktor yang lagi nunggu giliran dipanggil pulang. Udah kayak Ustadz belum nih? Come on, let's go! Gue liat lo bro, hidupnya asik banget ya. Tiap malam nongkrong cewek gonta-ganti pamer harta. Di story pamer menang slot, wede lagi bosku. Pas rungkat lo diem aja, curhatnya ke gue juga cuk. Kemarin lo ngeghosting si Ana setelah dapet maunya. Sekarang udah deketin si Dita pakai jurus yang sama. Lo bilang hidup cuma sekali, nikmatin aja selagi muda. Lo lupa bro, malaikat di kanan kiri nyatet semua. Gue bukan mau jadi ustad atau sok paling suci,
gue benci bro, tapi justru karena gue nggak mau lihat lo hancur, pikirin deh. Lanjut. Yo, yo, yo. Di depan orang lo muji, wah, Lo emang panutan. di belakang lo ngomongin, anjir dia itu cuma pencitraan. Mulut lo tajam banget, nyebar gosip, nyebar fitnah. Lo lupa tiap kata itu bakal dihisap, bikin susah. Lo kejar-kejar dunia seolah-olah lo bakal abadi. Lupa sama orang tua, lupa sama janji-janji. Lo pikir lo hebat, bisa ngatur semua takdir. Gak sadar kalau Israel lagi ngincer lo dari balik tabir. Setiap kali mau maksiat, coba diem sejenak. Hey, hey, ingat tobat bro, sebelum nyawa lo diangkat. Dunia ini cuma sementara, cuma tempat mampir ngopi. Jangan sampai lo terlena, lupa sama bekal buat mati. Ingat bro, setiap kali mau maksiat, coba diem sejenak. Ingat tobat bro, sebelum nyawa lo diangkat. Dunia ini cuma sementara, cuma tempat mampir ngopi. Jangan sampai lo terlena, lupa sama bekal buat mati. Innalillahi. Innalillahi. Boleh nakal bro, tapi harus tahu batas. Dan yang paling penting, tahu jalan pulang. Lo ngerasa udah paling tinggi ya bro? Coba deh lihat ke atas lagi, lo baru di lantai 1 tahu? Come on, let's go! Baru dapet promosi, gayanya langsung beda. Dada dibusungin seolah dunia ini dia yang punya. Nongkrong sama kita, ceritanya soal omzet melulu. Sambil ngeremehin kita, lo kok masih aja kayak gitu. Hey, dulu kita susah bareng, sekarang lo lupa daratan. Milih-milih temen yang katanya selevel dan mapan. Kalau dikasih masukan, kuping lo langsung panas. Bilangnya, halah, lo nggak ngerti gue yang udah di atas. Anjay, bro, gue seneng lihat lo sukses, gue ikut bangga serius. Tapi sikap lo yang sekarang jujur bikin gue jadi miris. Lo pikir lo udah di puncak Everest, paling tinggi sedunia, padahal lo baru manjat bukit Teletubbies doang ya. Woi, di atas langit masih ada langit bro. Hey, hey, jangan sombong dulu, nanti lo bisa jatuh lo. Makin tinggi pohonnya, makin kenceng anginnya. Kalau lo nggak nunduk, bisa patah batangnya. Patah. Gue kenal orang yang omsetnya puluhan miliar bro, tapi kalau ke warung masih pakai sarung sama sendal jepit, itu baru langit. Lanjut, yuk, 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 yuk. Lo pamer jam tangan yang harganya puluhan juta. Ada yang punya pesawat pribadi tapi diam-diam aja. Lo bangga punya mobil sport yang cc-nya paling gede. Ada yang punya satu pulau tapi hidupnya sederhana aja. Jadi jangan buru-buru ngerasa
abang bro. Tapi seberapa kuat akan